Quran itu di situ. Sementara kami Al-Quran tidak ada mengambil istilah-istilah dari Kristen. Kalian merasa lebih dulu datang, tapi anehnya kami yang datang belakangan, tapi kalian niru kepada kami. Coba sebutkan dari mana dalil bahwa Islam itu harus membentuk gubah seperti yang dalam bayang-bayang itu Islamic Center ya? Iya itu kan seperti itu tuh. Saya sekarang mengatakan yang namanya gubah itu berasal dari gereja. Ya, gubah itu berasal dari gereja. Pakainya kubah. Setelah dilihat tanpa tiang di dalamnya. Kata orang Islam, kata sahabat, ini bagus untuk masjid supaya tidak putus sholatnya. Maka kubah itu dibikin masjid agar tidak putus softnya tanpa tiang dari gereja. Lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible. Ya, baik itu perjanjian lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, perjanjian baru. Jadi lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu terkait dengan apa yang sesungguhnya sudah dibicarakan dalam kitab-kitab terdahulu. Ya, maka Anda mengetahui cerita-cerita tentang Adam, tentang penciptaan, nabi-nabi, kisah-kisah misalnya dari cerita tentang banjir ketika Nabi Nuh, pengorbanan Kabil dan Habil dan seterusnya. Itu kisah-kisah yang sebenarnya sudah direkam dalam kitab suci agama terdahulu. Ini hanya membahas tentang tentang setan yang di lubang hidung tadi. Tapi gini dulu, sebelum ke sana, perkenalkan diri dulu. Cut Mita ini muslimah kah atau apa? Sebelumnya Islam. Sebelumnya Islam, sekarang saya Kristen ya. Coba buktikan dulu coba dengan berbahasa Aceh dulu, nanti ngaku-ngaku nih. Coba cakap Aceh dulu coba. Okey lah, nak puput bahasa Aceh cara mentang lon. Karena kadang-kadang dia berah bahasa Aceh dengan mak lon, mentang dengan kakak lon. Udah? Sah. Silakan. Cerita. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. To the point, okay? And then waktu aku di Aceh dulu ya, kan aku udah Kristen nih. Waktu aku di Aceh aku kan ingin melihatkanlah di sana ceritanya. Aku sakit. Habis itu kan namanya orang Aceh, mamaku masih percaya kayak pergi ambil air minumlah sama ustaz gitu ya. Aku dikasih, aku minum. Kata mamaku, kau baca itu bismillah supaya sembuh katanya. Oke lah, sudah aku baca, aku bilang. Aku baca dalam hati tapi aku nggak baca katanya. Tapi aku nggak baca. Baru mamaku bilang, kau baca tapi nggak kedengaran. Sudah di dalam hati, aku bilang. Padahal kau nggak baca. Habis itu aku minum gitu aja. And then tidak juga sembuh. Jadi air itu kan 1 botol nih, disuruh bikin 3 kali minum. Aku bikinlah, habis itu kedua kalinya kau baca. Udahlah aku baca bismillahirrahmanirrahim, sudah aku baca juga, nggak juga sembuh. Pas ketiga kalinya aku ingat, oh iya ya, kenapa aku nggak baca ini doa Bapa Kami. Baru aku ingat. Habis itu aku bacalah doa Bapa Kami. Aku minum, ini aku bilang sama diriku, ini air yang terakhir aku minum karena itu memang aku sakit agak parah sedikit waktu itu ya. Habis itu aku minumlah, aku baca doa Bapa Kami 1 kali cuman. Aku minum, habis itu aku tidur. Sudah ada maghrib nih ya. Aku tidur, baru aku mempejam mata nih. Belum aku tidur, baru mempejam mata antara setengah tidur, setengah enggak. Aku lihat ini setan dari badanku keluar 10 orang loh, tinggi-tinggi. Baru aku kaget, baru aku bilang sama makku, Mak, aku udah sembuh. Kenapa aku tahu? Setannya udah keluar. Maksudnya inti di poin ini, kalau kita baca ada Bapa Kami, setan 1 kali keluar nggak datang-datang lagi sampai sekarang. Nggak harus baca ini nanti datang lagi, kalau nggak baca datang lagi, enggak. Dalam Tuhan Yesus hanya 1 kali baca, no way, setan scary of eyes. Oke? Setan takut. Itu poinnya aja aku bilang. Jadi nggak perlu berulang-ulang kita harus baca dulu, kita harus amalkan ayat ini baru nggak datang lagi. Nanti kita nggak amalkan datang lagi. Kalau dalam Kristen hanya 1 kali doa Bapa Kami, setan takut dan tidak ada penyakit datang sama saya sama sekarang ini. Oke? Oke, terima kasih ya Kak Cut Mita ya.
Oke lah, salam ya kepada teman-teman yang dari Aceh juga, mungkin banyak yang mengalami hal yang sama dengan Cut Mita ya. Semoga semakin berani speak up lah, bersuara ya, seperti itu. Ya, bagus Bang. Oke Bang, itu aja Bang, kasih kesempatan yang lain. Oke, Thanks. terima kasih Cut Mita. Saya Oke, teruskan ya. bye. Bye, bye. Bang Edis udah lama ya ngikutin Bang Edis, udah 1 tahun ya, sekitaran segitulah. Bukan, maksudnya Karena perkenalkan diri Anda dulu. Anda ini Islam atau apa? Iya, aku dari Islam, tapi baru 1 tahun ini setelah dengar Bang Edis, aku masuk Kristen. Puji Tuhan. Ya. Kok bisa gitu? Kok bisa Anda setahun dengerin saya, akhirnya murtad dari Islam? Tapi dites dulu, karena jangan-jangan Anda berbohong. Coba dites dulu. Gini, kalau Anda memang tadinya Muslim, pasti Anda sholat ya. Seperti Anda Iya. bilang tadi, umur Anda 30 berapa? 38. 38. Berarti 37 tahun Anda menjadi seorang muslimah. Coba buktikan dulu. Coba bacakan satu surat kah, atau doa sholat, atau bagaimana? Coba. Mau surat apa? Surat yang pendek aja ya, biar nggak usah. Terserah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sah. Oke, seperti yang barusan tadi Anda ceritakan nih. Anda 37 tahun muslimah, setahun dengerin Edis TV, lalu murtad dari Islam dan masuk Kristen. Kok bisa gitu? Silakan. Begini loh Bang Edis, aku tuh sebenarnya dari tahun 2002 sering ikut ke gereja sama sepupu aku ya. Oke. Tapi aku tuh pas masuk gereja itu jujur ya, ya Allah, kata aku, maaf banget ya aku masuk gereja. Setiap masuk gereja itu suka panggil-panggil Allah terus ya. Maaf ya Allah, maaf karena ikut-ikutan aja. Aku cuma nganter aja, ceritanya begitu ya. Nah, pas selesai itu lama-lama kan aku ketemu suami aku tuh. Kebetulan suami aku agamanya Protestan. Ya, terus aku tuh tetap masih belum percaya sama Tuhan Yesus. Nah, pas kata suami nih, dengerin nih katanya debatnya Bang Edis. Pas gitu, iya, akhirnya masuk ya ke aku. Bener ya, yang selama ini kok doa aku itu gak pernah dikabul Bang Edis. Nah, setelah itu akhirnya kan aku setiap nanya ke gereja, 2 tahun tuh aku belajar Kristen ya di di Protestan itu, setiap ke gereja tapi nggak pernah sedetail itu kayak Bang Edis. Jadi cuman dengar khutbahnya aja yang baik-baik kayak gitu, tapi nggak sedetail Bang Edis kayak gitu. Jadi saya jadi kurang percaya aja. Nah, pas dengar penjelasan Bang Edis ke orang-orang Islam, begitu dengar setiap hari, setiap Bang Edis live, aku dengar terus sampai aku nih baru naik sekarang. Nah, akhirnya kan aku tanya di gereja Tiberias, pendetanya bilang kayak gini, 1 orang masuk Kristen, 1 keluarga diselamatkan katanya. Tapi aku tuh masih belum paham. Aku nanya ke pendetanya, apa gimana itu artinya itu. Tapi tahu itu dari Mbak Agatha. Aku nanya gitu ke Mbak Agatha. Akhirnya Mbak Agatha menjelaskan, semakin percayalah. Nah, terus anak-anak aku juga tiba-tiba pas itu aku kan suruh sholat loh. Ayo Kak, sholat Kak. Aku sampai pukulin, awas ya. Kamu tahu nggak kalau misalnya kamu nggak sholat, kamu masuk neraka 41 waktu nggak sholat. Kamu tuh 40 tahun masuk nerakanya. Aku bilang gitu. Terus kata anak aku, Bunda, kalau misalnya kita nggak sholat, berarti kita setiap hari masuk neraka dong. Kata anak aku kayak 40 gitu. tambah 40 tambah 40 tambah 40. Kata anak aku, enggak ini, katanya berarti kita tuh salah terus. Katanya kudu aja salah masuk neraka. Salah wudhu, salah gerak dikit masuk neraka. Masuk kamar mandi pakai kaki kanan masuk neraka. Jadi kita itu gak bakal masuk surga dong Bunda seumur hidup. Karena kan kita sholat aja belum sempurna katanya kayak gitu. Ya udahlah. Pas gitu aku terus ngikutin Bang Edis, dan aku baca Alkitab. Anak aku juga sampai hafal tuh Alkitab, serius Bang Edis. Aku baca dari Kejadian sampai terakhir itu aku baca, walaupun belum sepenuhnya. Nah, anak aku yang laki-laki, puji Tuhan, sekarang malahan lebih pintaran dia. Terus anak aku yang kedua dan yang ketiga juga lagi mendalami Bible. Nah, yang jadi pertanyaan aku ingin bertanya sama Bang Edis, benarkah satu orang masuk Kristen, 1 keluarga diselamatkan? Itu. Ya, baik. Jadi begini, sebenarnya bukan 1 orang masuk Kristen gitu.
Kalau satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga itu akan diselamatkan. Itu ya, itu ada di dalam kitab Yosua ya. Jadi itu berbicara mengenai bagaimana ada seorang pemberita yang masuk keluarga, itu seluruh keluarga itu akan ikut juga diselamatkan, seperti itu. Jadi Sebenarnya suami aku itu nggak pernah menyuruh aku ikut ini, berserah kata suami mau ikut ini, nggak ada suamiku ngajak-ngajak. Tapi aku setelah dengar penjelasan Bang Edis dan setelah baca kitab ternyata benar semua gitu. Aku selama ini baca Al-Quran, aku bisa ngaji, pinter tajwid kayak gitu ya, tapi aku nggak tahu artinya. betul itu betul. Nah, ini saya nggak mungkin ngomong di luar apa yang saya alami ya. Jadi saya itu mengalami sendiri. Nah, seperti Anda yang sudah setahun nonton saya, Anda kan tahu begitu lalu lalang orang Islam masuk ke sini. Nah, dari yang lalu lalang masuk ke sini itu saya tanyain, waktu kamu baca huruf ini artinya apa? Itu memang 98% dia nggak tahu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Artinya apa? Oh, memang seperti itu. Dan masa saya mau menyimpulkan sesuatu yang nggak saya alami? Saya harus menyimpulkan sesuatu yang saya alami. Nah, dari 100 orang yang naik ke sini, 98% memang hanya membaca huruf-huruf Arab, dia tidak tahu apa yang dibaca. Kamu kan pinter ngaji, kamu pinter hadis, kamu sekolah agama 6 tahun ya, sekolah Islam, tapi kamu nggak tahu artinya, kayak gitu Bang Edis. Dan akhirnya sampai aku dimusuhin sama kakak aku, dijauhin sama keluargaku. Tapi aku sekarang hidup sekeluarga sama suamiku, jauh dari mereka karena mereka nggak setuju kalau aku pindah agama. Tapi kata aku, kalau misalnya hidup itu nggak usah bawa-bawa agama gitu ya kan, kata aku. Toleransi aja, agama kan pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing, iya. Betul. Dan nanti juga dihakimin juga sesuai agamanya masing-masing, kata aku bilang kayak gitu. Sampai sekarang aku dimusuhin sama keluargaku Bang Edis. Tapi kan tapi aku yakin yang penting aku tetap sekarang di jalan yang benar kayak gitu. Iya. Oke. Ini yang menjadi pertanyaan nih, mohon maaf nih. Berarti waktu suami nyuruh nonton channel debat-debat seperti Debat Edis TV ini, itu baru setahun belakangan ini ya? Sebelum-sebelumnya cuek-cuek aja, nggak pernah ngomongin agama gitu ya? Sebelum-sebelumnya enggak, cuman aku ikut ke gereja dari tahun 2022. Oh, Setiap Kamis malam Jumat sama hari Minggu aku ke gereja setiap itu. Tapi hanya sekedar ikut-ikut, denger-denger gitu aja ya? Tapi entah kenapa di dalam gereja itu kayaknya pas kita doa itu benar-benar ada, kayaknya Tuhan itu ada. Kayak Tuhan itu hadir kayak gitu. Enggak cuman hafal-hafalan. Amin. Surat Yasin itu hafal, anak aku hafal. Coba baca surat Yasin dulu coba. Yasin coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Apalagi aku Inna kalaminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizil rahim ditunzil qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Lah jelas gitu. Jadi ketika kita baca Quran, memang Quran itu sangat-sangat kita sulit menolaknya sebagai syair atau puisi. Karena dia itu sering bersajak. Di belakangnya itu sajaknya itu entah A atau AB begitu. Misalnya surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dia im. Alhamdulillahi rabbil alamin, dia in. Ar-Rahmanirrahim, Malik yaumiddin. Jadi im. Jadi ini sulit untuk tidak mengatakan bahwa ini memang sebuah puisi atau sebuah syair begitu. Jadi mustahil itu Allah ngomong im itu ya syair manusia gitu. Yang tidak diketahui siapa penulisnya gitu. Nah, ini tahu gak pas waktu aku dibaptis, aku waktu dibaptis ternyata kan orang-orang pada ngantri ya pengen dibaptis sampai 750 orang itu dibaptis bareng-bareng ya. Orang-orang pada susah masuk ke dalam ruangan baptis itu. Tapi pas aku dipermudah, bahkan sampai pendeta wanita sampai nolong aku, dan yang asalnya Kristen kan dibaptis ulang tuh. Aku tuh dikasih jalan, bener-bener dipermudah sama Tuhan Yesus waktu itu. Dan sekarang doa pun selalu dikabulkan Tuhan Yesus. Kata aku ya biarin dah, aku dijauhin keluarga asal jangan dijauhin Tuhan Yesus aja, itu aja sekarang mah. Ya.
Oke lah, pesan saya ya maju terus ya. Menjadi Kristen itu artinya menjadi manusia baru yang tadinya hidupnya negatif, tidak benar, menjadi hidup yang benar sesuai Ya, dengan dan sekarang pribadi. benar-benar aku tuh benar-benar menjalaninya dengan hati, berasa Tuhan itu selalu ada gitu ya. Nggak dipaksa-paksa ya. Nah, Nggak dipaksa-paksa, nggak ditakut-takutin. Nanti kalau rambut kelihatan satu helai lampu 70 tahun. Seandainya kita, anak aku kan belum dibaptis ya. Tapi kalau mereka berdoa, Anak belum aku- dibaptis. Ya, anak aku tiga-tiganya belum dibaptis nih. Nah, pertanyaannya ketika mereka berdoa, apakah akan dikabulkan nggak? Kalau seperti itu saya belum bisa menjawabnya ya. Mungkin itu bisa ditanya kepada pendeta lah. Karena walaupun dia belum dibaptis, tapi kalau dia sudah percaya, ya kenapa tidak begitu? Pembaptisan itu kan hanya sebagai tanda saja, tanda bahwa dia telah menerima dan menjalani sebuah ritual. Tapi intinya kan adalah pertobatan, seperti itu. Makasih ya Bang Edis, udah banyak nyelamatin, udah banyak jadi nunjuk orang jadi ke jalan yang benar kayak gitu. Ya, sama-sama. Aku dengan sadar diri, dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman aku ya. Sekarang benar-benar nggak ada tandingannya. Ternyata memang betul Kristen yang terbaik. Amin, amin. Oke, baiklah ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Karena banyak yang panas nih di bawah nih. Oke, saya turunkan ya. MR Gagah. Oke, saya turunkan. Nama saya Nur Farmini Utami, bisa panggil Utami, bisa panggil Ami atau siapa saja. Saya memperkenalkan diri saya, tapi melalui sebuah pertanyaan kecil ini. Di sini ada sebuah pertanyaan, apa yang paling kamu takutkan? Saya tipe orang yang sebenarnya sangat konsekuen dalam setiap keputusan. Kalau pertanyaan ini mungkin muncul sebulan yang lalu, apa yang paling kamu takutkan? Pertama, saya gagal umroh karena saya sudah memang sudah daftar dan lain sebagainya, dan perencanaan intinya bahwa ada satu perencanaan bahwa kalau kemarin saya takut, aku takut nih nggak jadi pulang nih tahun ini karena corona. Padahal seharusnya ini gimana nih ini 2001 harus seperti ini seperti itu. Tapi kalau pertanyaan ini karena muncul hari ini, sore hari ini, saya akan jawab sesuai dengan isi hati saya dan juga menjadi rema buat hidup saya dan juga tentunya menjadi doa-doa teman-teman di sini. Karena saya yakin jika pertanyaan ini muncul bukan suatu hal kebetulan. Kalau ada pertanyaan apa yang paling kamu takutkan, hari ini saya katakan, kalau kemarin saya hanya fokus memberikan hati saya kepada keluarga saya, kepada masa depan, kepada rasa hormat yang mungkin harus saya kumpulkan dari orang-orang sekeliling saya. Tapi hari ini saya katakan, yang paling saya takutkan kalau saya tidak bisa memberikan hati saya kepada Tuhan Yesus. Saya melewati masa-masa yang terberat. Sampai pada akhirnya beberapa waktu yang lalu saya hanya berdoa dan puasa, dan Tuhan katakan seperti ini, terima gitu. Awalnya saya nggak ngerti terima apa. Kalau terima mengampuni kan nggak semudah itu, melupakan nggak semudah itu. Sampai akhirnya Tuhan membawa saya sempat mengatakan sama Ibu Maria bahwa terima diri kamu. Sampai akhirnya saya menemukan, terima diri kamu. Artinya bahwa Tuhan itu baik banget gitu loh. Bagaimana saya lora lari, jatuh bangun, tapi Tuhan tetap membawa saya dalam keadaan seperti ini, utuh. Mungkin secara manusia saya melihat saya hancur, tapi saya utuh di depan Tuhan. Dan saya memang secara ini mungkin saya nggak tahu harus mulai titik mana, tapi saya minta doa teman-teman semuanya yang ada di sini, tolong bantu saya dalam doa agar saya terus fokus ke dalam Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan pulihkan. Mungkin rencana kemarin seperti ini, mungkin saya akan ubah rencana ke depannya seperti ini. Dan doakan semoga hati ini milik Kristus yang bisa dicuil-cuil nantinya di Indonesia untuk anak-anak yang membutuhkan, untuk orang-orang tua yang membutuhkan. Itu tujuan saya saat ini, membagikan hati saya
kepada mereka yang membutuhkan. Itu. Tuhan hadiahi saya yang luar biasa. Ibu saya dibaptis, om saya dibaptis, ponakan saya dibaptis ya, sekali baptis 5 orang. Terus mohon ayo mau pulang, maafin aku gitu, maafin aku gitu. Terus ya udah saya pulang. Pulang itu saya ditanya ya, dikumpulin anak saya semua tuh, anak saya kan 5 ya. Iya, itu terus saya diajak pulang, sampai di rumah ditanya, pokoknya diinterogasi lah gitu. Langsung ya udah saya bilang gini bla 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 gitu. Terus setelah itu anak saya yang nomor 2 yang guru itu dia gini, ya udah mah kalau emang mamah tekad mamah begitu ya udah, sekarang agamaku ya agamaku, agama mamah gitu. Anak saya yang nomor 2 itu. Cuman kalau yang pertama masih kesel kan ya, masih pokoknya masih itulah. Netizen pada tahulah waktu saya lagi live begini HP saya direbut, dibanting, netizen ada yang tahu, saksinya banyak, saya dimaki-maki, nggak saya mute toh, masih begini dimaki-maki, dikatain apa, netizen pada ngedengar semua, saksinya banyak. Itu saya diem aja, saya nggak marah, saya mau dikatain apa juga saya nggak marah. Terus ya udah, puji Tuhan, HP saya dibanting, netizen kan ada yang ngelit ya, pada DM, ada yang DM, bunda ini uang buat beli HP ini ada yang ngituin buat pelayanan. Tuhan itu nggak diam, bener, Tuhan itu baik, itu bener. Amin. Iya, langsung ya udah, ya saya doa saya cuman begitu, lembutkan hati anak-anak saya Tuhan, bawa anak-anakku kepadamu Tuhan, saya gitu aja terus. Ya puji Tuhan, lama-lama ya anak saya mulai baik, mulai ke gereja mau nganterin gitu ya. Cuman sampai sekarang kalau yang besar masih, kalau saya live nggak boleh puji-pujian gitu. Jadi kalau saya puji-pujian tuh paling kalau anak saya udah kerja baru saya berani live puji-pujian. Kalau enggak, bukan saya nggak berani, saya menjaga lah gitu, menjaga anak saya. Orang rumah saya kan gandeng sama masjid ya. Kan rumah saya kan gandeng sama masjid gitu. Ya saya saling menghargai gitu. Kita menghormati Bu, menghargai gitu. Makanya Tuhan hadiahi saya yang luar biasa. Ibu saya dibaptis, om saya dibaptis, ponakan saya dibaptis ya, sekali baptis 5 orang. Dan puji Tuhan sekarang putri saya yang nomor 4 udah mulai belajar Alkitab, dan anak saya yang kecil, puji Tuhan. Dan ini anak jalanan yang saya pelayanan di anak jalanan, 26 anak yang mau dibaptis 7 orang ini bulan depan. Puji Tuhan. Luar biasa. Salam teman-teman, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berharap kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah, amin. Teman-teman, kita sudah dengarkan pernyataan dari Cuma. Bagaimana Cuma ini kita tahu sendiri, dia adalah salah satu polemikus muslim yang berusaha untuk mengotak-atik ayat-ayat Alkitab, berusaha untuk menjelek-jelekkan Alkitab, kekristenan. Bagaimana dalam pernyataannya tadi, ya, yang menyatakan bahwa dia memang mengakui bahwa kekristenan yang datang terlebih dahulu. Namun dia mengatakan bahwa justru kekristenan yang datang terdahulu meniru-niru mereka katanya, ya. Dan hal itu dibantah oleh kedua ulama tadi ya teman-teman. Dan walaupun ya sampai jungkir balik seorang Cuma ingin ya memutarbalikkan fakta, tetapi fakta tetaplah fakta. Dan orang-orang di seluruh dunia pasti mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, ya. Sehingga tidak heran teman-teman, ya, banyak orang-orang yang murtad memilih menjadi pengikut Yesus. Walaupun banyak polemikus memfitnah ayat-ayat Alkitab, mengatakan Alkitab itu telah dipalsukan, mengatakan bahwa kekristenan itu adalah suatu kepalsuan. Tetapi tak bisa dibohongi, ya. Apalagi media sekarang sangat luas, bisa menjangkau seluruh dunia teman-teman. Jadi mereka akan memilih dengan sendirinya. Sehingga kita sudah dengar tadi kesaksian dari murtadin berasal dari Aceh ya teman-teman. Apalagi kita tahu di sana kan adalah mayoritas yaitu muslim ya teman-teman. Untuk menjadi orang Kristen yaitu ya pasti akan mengalami aniaya teman-teman ya. Tetapi teman-teman, mereka tidak peduli dengan aniaya-aniaya seperti itu ya. Mereka tidak peduli dengan kebohongan-kebohongan ya yang disampaikan oleh seperti Cuma yang ingin menyudutkan Alkitab, menyudutkan kebenaran Alkitab,
menyudutkan kebenaran dalam kekristenan, ya, mereka akan lebih memilih, ya, untuk menjadi pengikut Yesus, karena mereka akan temukan di situ kebenaran, karena mereka akan temukan di dalamnya kedamaian, mereka akan temukan di dalamnya bukti yang nyata, seperti yang dialami oleh seorang Murtadin Aceh tadi, ya, ketika dia mengucapkan imannya yang sebelumnya, tapi tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika dia mengucapkan doa Bapa kami dalam mengusir setan, justru setannya itu keluar, teman-teman. Nah, ini adalah pembuktian yang nyata. Ya, tidak cukup hanya dengan omongan, ya, tetapi pembuktian bahwa di dalam Yesus sungguh kebenaran itu adalah kebenaran yang mutlak sepenuhnya. Ya, teman-teman. Nah, dimanapun kita berada, teman-teman, saya berharap lewat video yang saya bagikan ini boleh mencerdaskan kita, ini boleh membuka mata kita semua, ya. Jadi teman-teman, saya percaya banyak orang-orang akan cerdas, ya, banyak orang-orang akan mencari kebenaran di dalam Yesus. Apalagi kan kita lihat sendiri di lapangan, ya, gereja-gereja dibubarkan, ya, kelompok-kelompok intoleran, merajalela, ya, mereka lakukan sesuka hati mereka, padahal orang Kristen tidak mengganggu mereka. Orang Kristen hanya beribadah kok di rumah ibadah. Mereka hanya beribadah kok di gereja memuji Tuhan. Ya, mereka tidak mengajarkan kebencian, tapi justru mereka, ya, diserbu oleh kelompok-kelompok intoleran. Jadi dari situ banyak orang-orang akan melihat dari media sosial, ya, ternyata begini, ya. Jadi banyak orang akan semakin cinta, ya, kepada Yesus, semakin cinta kepada kekristenan, sehingga ya mereka itu dengan tersendirinya hati mereka tersentuh, ya. Apalagi ketika orang-orang Kristen tidak membalas, ya. Apalagi ketika orang-orang Kristen mereka lihat terzolimi, ya, seolah-olah pemerintah diam, pihak kepolisian diam, ya, maka dunia akan melihat dan akan genap firman Tuhan, maka seluruh bangsa-bangsa akan datang dan mereka akan percaya kepada Yesus. Saya berharap video ini memberkati kita. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.